pertanyaan lanjutan tentang sifatan aras, gitu ya. Jadi di malam ini kita mengupas tentang pengertian tentang aras. Aras itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit 7 dan yang memiliki aras yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapakah kalian bertakwa? Afala tattaqun? Kenapa tidak bertakwa? Jadi intinya adalah aras itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Mu'min ayat 116 juga, yaitu Allah Maha Tinggi, la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan yang hak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki aras yang agung, aras yang mulia. Jadi aras itu adalah makhluk Allah. Bahkan kaidahnya adalah segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Bahkan Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, wa kullu ma siwallah alamun wa anna wahidu min dalikal alam. Semua selain Allah adalah alam, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan aku salah satu bagian dari alam tersebut. Kemudian seperti apa itu aras dan diciptakan dari apa? Arasnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebagian sabdanya, aras itu terbuat dari batu permata yakut merah, gitu. Bahkan suatu malaikat di antara malaikat saling memandang aras dan keagungannya. Dan jelas potongan hadis ini yaitu bahwa aras yang demikian juga dipertegas dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu As-Syaikh dari Imam Ahmad. Ini aras diciptakan dari yakut, dari permata yang merah. Dan posisinya aras itu sekarang di mana adanya? Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwa aras itu adalah makhluk Allah yang pertama diciptakan. Iya, aras itu adalah makhluk Allah yang pertama diciptakan setelah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya aras itu adalah di bawah Lauhil Mahfud, di atas langit ketujuh dan di atas air, berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh 4 malaikat yang terkenal dinamakan malaikat Hamalatul Arsy yang memikul aras. Karena Allah menciptakan makhluknya itu berjodoh-jodoh. Ada Lauhil Mahfud dan kolam, ada aras dan juga kursi. Jadi berupa singgasana yang di situ seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh 4 malaikat, dan ketika nanti kiamat dipikul oleh 8 malaikat
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idis samaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu. Jadi ketika kiamat maka ditambah 4 malaikat, jadi 8 malaikat yang memikul aras atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis, lama qadallahu khalqa kataba fi kitabi fauqa indahu fauqal arsi inna rahmati golabat godobi. Ketika Allah menentukan nasib manusia, ia menulis di kitabnya yang berada di sisinya di atas aras, sesungguhnya rahmatku mengalahkan marahku. Itu adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan secara muttafaqun alaih. Bahkan hadis tersebut menyatakan bahwa di atas aras ada lauhil mahfud, yaitu di sisi Allah. Dan mengomentari tentang hadis tersebut di atas, Imam Ibnu Hajar mengatakan, tidak masalah memahami hadis tersebut secara dohir bahwa lauhil mahfud benar-benar di atas aras. Sebab sesungguhnya aras adalah makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemungkinan bahwa yang dinamakan dengan di sisinya adalah di sisi ilmu Allah. Jadi jangan sampai kita memandang atau menghalusinasi bahwa aras itu di sisi Allah itu seperti minuman di pinggir saya gitu. Jadi yang dimaksud di sisi di sini adalah di sisi ilmunya Allah. Jadi penyebutan sisi di sini dalam makna yaitu bukan makna secara tempat zahiriyah, kan tetapi yaitu adalah isyarat bagi kesempurnaan lauhil mahfud yang tersembunyi dari makhluk dan tinggi terangkat dari batas pengetahuan mereka. Ini yaitu adalah Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 6 halaman 291. Ini tentang masalah aras. Lauhil mahfud di atas aras itu disertai dengan kolam. Semua takdir makhluk yang sudah ditakdirkan, yang belum ditakdirkan, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, tercatat semua di lauhil mahfud. Yang mencatatnya adalah kolam. Kolam bergerak sendiri atas izin Allah, mencatat semua, yaitu takdir yang akan terjadi kepada makhluk. Dan Allah yaitu berkehendak menghapus catatan yang ada di lauhil mahfud, dan Allah berkehendak tidak menghapus apa yang ada di lauhil mahfud. Bahkan dalam kitab yang sama Ibnu Hajar juga berkomentar, maksud hadis itu adalah mengisyaratkan bahwa lauhil mahfud berada di aras. Maka tadi dalam firman Allah bahwa posisi aras itu adalah di atas langit keempat, di bawah lauhil mahfud, dan juga di atas air. Mengenai tentang air yang di bawah aras itu bukan seperti air yang ada di dunia. Bahkan dalam surah Al-Quran surah Hud ayat 7 yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah di dalamnya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang baik amalnya. Air yang dimaksud di sini adalah mundu khalaqas samawati wal arda fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi wa arsuhu.
Bisa kalian perhatikan apa yang diberikan oleh yaitu Allah sejak dia menciptakan langit dan bumi, dan apa yang berada di tangannya sama sekali tidak berkurang darinya, berada di atas air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kesimpulannya bahwa aras Allah selalu berada di atas air diambil dari hadis, di mana Allah selalu memberi dari sejak penciptaan langit dan bumi hingga sekarang. Lalu Nabi Muhammad SAW menegaskan arasnya di atas air, dan air di sini tidak seperti air yang ada di dunia. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang berada di atas aras adalah sebuah makhluk yang disebut sebagai Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz inilah yaitu catatan takdir seluruh semesta tertulis. Lalu bila di atas aras ada Lauhil Mahfuz, bagaimana dengan pernyataan yang populer bahwa Allah istawa di aras?